Kita mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa bigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillah. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-20 ya daripada kitab Fakultas Hadidah ini. Yang lalu kita sudah menyelesaikan belum, masih masuk lagi di dalam aksamun najasah, betul ya? Dalam aksamun najasah, dan ada najasah itu ada 3. Ada mughalladah, mukhaffafah, dan mutawassithah. Adapun mughalladah kita sudah selesaikan pasal mughalladah ini, dan kita sudah menyelesaikan ya pasal baitnya Imam Suyuti itu yatba'ul far'u fintisabin abah wa wali ummin firriqi wal hurriyah ila akhiril bait. Sekarang kita akan masuk ke macam najasah yang kedua, yaitu apa namanya? Najasatun mukhaffafah. Najasatun apa namanya? Mukhaffafah. Mukhaffafah itu maknanya najasah dia adalah najasah yang ringan. Yang ringan itu daripada aspek bagaimana cara membersihkannya. Anda kalau melihat mukhaffafah, mughalladah, mutawassithah itu dibedakan daripada aspek cara membersihkannya. Adapun mughalladah itu cara membersihkannya itu dengan cara 7 kali, salah satunya dengan debu. Mukhaffafah itu dengan cara dipercik-percikkan saja. Jaya. Atsaniyah an-najasatul mukhaffafah. Sebabut tasmiyah bil mukhaffafah li anna syari'a khaffafa fi hukmiha wa hiya allati tatawaffaru fiha arba'atu syurut. Dibilang sebab dinamakan dengan mukhaffafah itu karena syari itu meringankan di dalam hukumnya. Dan najasah mukhaffafah itu adalah najasah yang tatawafar maknanya di dalamnya itu terdapat 4 syarat. Yang pertama adalah an yakuna baulan. An yakuna apa namanya baulan? Harus kencing. Maknanya kalau berak ya dikatakan najasah apa? Mukhaffafah. Dia kena kencing. An yakuna min sobiyin, harus daripada budak laki-laki. Tidak boleh kencingnya budak perempuan, daripada kecil dikatakan dia itu mutawassithah. Dengan itu mukhaffafah. Nah, kenapa kok hanya budak laki-laki saja yang dikatakan dia itu mukhaffafah? Kenapa kok tidak budak perempuan juga? Ada beberapa ilah di situ. Tengok di bawah. Wa hikmatul farq baina bauli sobi wa sobiyah at-ta'abbud. Ta'abbud ini ya sudah Allah membezakan macam itu. Kita tidak boleh untuk kenapa lah, itu namanya ta'abbudan. Ya ini karena memang apa ya? Karena memang hukum itu dibuat untuk kita itu beribadah, bukan ada sebab yang lain. Ya ini Allah ketika menyuruh kita beribadah mungkin ada hikmahnya, mungkin ada tidak. Maknanya Allah tidak mesti, kalau tidak ada hikmahnya, tidak ada hikmahnya, tidak menentukan hukum, tidak semacam itu kita memahami agama Islam. Liwurudin nas wa ba'duhum qol bauluhu araq min bauliha, karena anaknya laki-laki itu kencing anak laki-laki itu araqum, anak araq itu lebih nipis, tidak sepekat kencingnya perempuan. Wakila innahu yubtala daiman bihamlih. Lah ini ilahnya orang-orang Arab, orang-orang Yaman itu. Mereka itu suka kalau ada anak laki-laki. Jadi kalau ada anak laki-laki itu dibawa, digendong-gendong terus. Berbeda dengan anak perempuan. Anak perempuan itu tidak mesti digendong. Anak laki-laki selalu digendong. Anak perempuan tidak selalu digendong. Lah, guru-guru kami itu mengatakan ini resis sikit. Ya ini resis sikit. Tak semacam itu. Tak semacam itu. Lianna wakila lianna asla khalqihi min ma'in watin. Ada yang mengatakan lagi, kenapa kok kencing najasah kencingnya laki-laki itu mukhaffafah, budak laki-laki itu mukhaffafah, perempuan itu mutawassithah, maknanya lebih teruk kencingnya budak perempuan ya, karena memang laki-laki itu
Daripada aspek asal penciptaannya saja sudah berbeda. Loh, kenapa? Iya. Nabi Adam daripada tin dan tin itu suci. Berbeda dengan perempuan daripada tulang rusuknya Nabi Adam dan tulang rusuk atau apa namanya wa aslu khalqiha min lahmin wa damin. Daripada darah dan dagingnya Nabi Adam dan darah dan daging ini najis gitu loh. Najis. Wa qila li anna bulughahu bima'in thahir. Wa bulughaha min ma'in najis wallahu a'lam. Dibilang Adekil mengatakan bahwasanya baliknya laki-laki itu dengan air suci yaitu mani. Adapun perempuan itu dengan haid dan haid itu najis. Sedangkan mani itu suci. Ya ini kil-kil. Oke ya sama ya baliknya perempuan dengan haid. Kenapa kok darahnya kok kencingnya mutawasitoh? Tidak ada talazumnya saya rasa. Tidak ada talazumnya. Itu kil semacam itu. Tapi yang kita tahu hukumnya semacam itu. Sebabnya kenapa? Beta cakap ta'abud ya. Beta cakap apa namanya ta'abud. 3 an la yablugha sabiyu haulaini aisanate. Dan budak kecil itu masih belum sampai apa 2 tahun. Di atas 2 tahun laki-laki atau perempuan, laki-laki, apalagi perempuan itu apa namanya baulnya itu menjadi mutawasitoh. An la yut'am ghairal laban ditagodi. Dan baby laki-laki ini tidak makan apapun kecuali untuk apa namanya tagodi. Tidak makan kecuali laban maknanya air susu emaknya. Kecuali untuk apa namanya selain hanya untuk tagodinya itu air susu emaknya. Apa makna tagodi itu? Tagodi itu makan tuh ada 3. Ada makan untuk makanan pokok, ada makan untuk tafakuh, ada makan untuk tadawi. Jadi makanan ada yang memakan itu makanan pokok. Apa ya sudah anta punya makan ya ini macam di Malaysia itu nasi, Indonesia itu nasi, itu namanya makanan pokok. Makanan pokok itu tagodi. Anda kalau belum makan nasi, makan roti sebanyak apapun, dikatakan Anda sudah makan. Belum, itu orang Indonesia itu. Orang Indonesia itu kalau Anda makan roti biasa, cake, sudah makan roti apa kah, 3, 4. Ditanya, sudah makan? Belum. Karena kalau belum makan nasi, belum afdal katanya, belum afdal. Kenapa ya? Karena yang namanya nasi itu makanan pokok. Lah, makanan pokok itu namanya tagodi. Ada lagi makan tuh makan tafakuh. Jadi dia macam snack. Snack itu makan kecil. Contohnya biasanya itu buah, kacang. Itu namanya snack. Ada lagi tadawi untuk berobat. Ada beberapa makanan memang anta makan untuk apa namanya? Berobat. Anta makan untuk berobat. Lah yang tidak diperbolehkan maksudnya syarat untuk menjadikan najasah ini mukhaffafah. Baby ini hanya minumnya itu makannya hanya susu. Dan susu itu masih tagodi, masih untuk makanan pokok. Baby itu nanti ada kan kalau sudah punya baby. Kadangkala baby itu makannya itu mulai kecil itu mungkin diberi makan madu, diberi makan sup, tapi bukan untuk tagodi. Air beras kah atau apa kah? Bukan untuk tagodi, untuk snack atau hanya untuk suplemen saja. Lah, ketika semacam itu masih dikatakan kencingnya itu mukhaffafah. Padahal dia sudah makan selain air susu emak, tapi makannya bukan untuk tagodi, tapi untuk snack saja. Itu dia. Ayo. Kaifiyatu izalatiha tadhuru bi rasyil ma 'alaiha ma'al ghalabah wa izalati ainiha wa awsafiyah. Ini pelik sedikit ya nih. Dulu anaknya Syekh Ba'udhan ketika mengajar saya ini ya nih. Ada iskal apa iskalnya? Bahwasanya kenapa dikatakan ini mukhaffafah? Jadi biasanya yang namanya najasah itu cara menghilangkannya dengan dituang air. Dituang air terus baru dia itu hilang. Mukhaffafah ini tidak. Kalau ada najasah, Anda cukup percikkan semacam ini. Anda percikkan. Jadi kalau najasahnya sedikit semacam ini, percikkannya harus banyak sedikit. Itu namanya ghalabah. Makna ghalabah itu sekiranya jumlah airnya itu lebih banyak daripada jumlah najisnya. Jadi kalau najisnya itu satu macam ini, airnya itu semacam ini. Jadi airnya itu dominan melebihi najasahnya. Dipercik-percik saja. Lah, ma'al ghalabah dengan menghilangkan bau, warna, dan rasanya. Ada
guru saya, anaknya Syekh Muhammad Ba'udul ketika itu, iskal di dalam ibaratnya Abdul Hamid Syarwani atau di dalam Ibn Qasim Abadi dalam Hasyiah min Hawashi Tuhfah ya. Ini mustahil katanya semacam ini. Karena tidak mungkin Anda menghilangkan bau, warna, dan rasanya hanya dengan memercik. Padahal memercik boleh, tapi dengan syarat bau, warna, dan rasanya harus hilang. Dan itu tidak mungkin. Jadi najasah mukhaffafah itu secara teori ada, tapi secara praktikal tidak ada. Semacam itu. Dulu saya kira, macam betul ada apa namanya? Ada iskal, tapi saya pikir-pikir lagi tak ada iskal. Dulu saya masih belum tahu mantik. Jadi semacam ini. Menghilangkan bau, warna, dan rasa. Itu bisa dengan memercik, bisa dengan menuang. Nah, kalau di dalam najasah mutawasitoh, hanya dengan memercik saja, kemudian bau, warna, dan rasanya itu hilang. Tidak dikatakan itu suci. Tapi dalam mukhaffafah dikatakan itu suci. Oh, tapi wakiknya kan tidak hilang. Loh, wakik itu bukan tugasnya fikih itu. Fikih hanya teori dengan makna kalau itu bisa hilang. Cukup. Apakah kencingnya babynya Iskandar tidak bisa hilang? Loh, itu kan khusus untuk babynya Iskandar, khusus untuk babynya Muhsin. Tapi mungkin ada baby-baby lain yang bisa hilang. Jadi belum tentu tidak hilang. Hukum ini tidak ada. Hukum tetap ada. Dan di dalam fikih itu selalu dikatakan layal zamu min tasawwuru syai' wuqu'uhu. Bukan maknanya Anda tasawur sesuatu itu kena ada. Karena fikih tidak membahas apa yang ada di dalam dunia. Cukup yang namanya ilmu itu membahas sesuatu yang mungkin terjadi. Saya rasa najasah mukhaffafah mungkin terjadi, cuma engkau tak pernah tahu je. Maksudnya ada kencing yang bisa hilang hanya dengan apa namanya? Percik saja. Yakni saya rasa bukan perkara yang mustahil kok. Cuma mungkin orang-orang kita, orang-orang Indonesia, Malaysia, itu atau orang-orang manusia secara umumnya, kalau baby umur 1 tahun itu kencing, kalau tidak dibasuh, dia punya baju, dia punya popok itu yang pempes daripada kain tuh biasanya, pelampik ya, lampin. Kalau tidak dibasuh, mungkin mereka tak lega dan mereka itu tak confident. Itu urusannya mereka tak confident. Akan tetapi kalau mereka hanya percik-percikkan saja dan bau, warna, dan rasanya itu hilang, itu suci-suci saja, tidak ada masalah, Jadi ibaratnya ketika itu ibaratnya Syarwani atau ibaratnya Ibn Qasim, saya tak rasa ada muskilah. Dan karena itu di kitab-kitab manapun tak ada muskilah pun masalah ini ya. Engkau punya paham je yang muskilah, tapi saya tak berbicara macam itu dengan anaknya Syekh Ba'udul karena beliau guru saya lama 2 tahun lebih guru saya dan belajar dengan beliau. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Setelah saya pikir-pikir lagi, realisasi iskal abadan. Kama qala Syaikhu Safwati Zubat wa baulu tiflin ghaira darrin ma akal yakfihi rasyun in yusib kullal mahal. Dibilang dan baulu tiflin, kencingnya budak laki-laki ma akala ghaira darrin, tidak makan kecuali dar ini boleh dar, boleh dur. Apa itu? Susu. Yakfihi rasyun, cukup percik. Kalau rosnya itu menimpa ada di setiap tempat, maknanya najisnya semacam ini, rosnya semuanya. Yani di setiap daripada titik-titik najis ada rosnya itu, ada air itu. Yang ketiga adalah an-najasatul mutawasitoh. Yang ketiga adalah najis mutawasitoh, najis pertengahan. Wahia sairun najasat, itu adalah najis-najis bagi daripada najasah, maknanya selain daripada najis mughalladah dan selain najis mutawasitoh, mukhaffafah, namanya najis mutawasitoh. Kenapa kok dinamakan mutawasitoh? Karena syari' tawassata fi hukmiha, karena yang syari' itu menengah-nengahi hukumnya. Wa tanqasimu hadhihi najasah ila qismain, dan najasah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah najasatun hukmiyah. Apa itu najasah hukmiyah itu? Wahyallati la launa wala riha wala ta'ma. Dibilang yang tidak ada bau, warna, dan rasanya. Ini guru saya, loh kok tidak ada bau, warna, dan rasanya? Ya tidak ada itu.
bukan tidak ada bau, warna, dan rasanya. Anda salah, tidak diketahui. Dia ada, cuma tidak diketahui dengan panca indera, bau, warna, dan rasanya. Tidak diketahui bukan maknanya tidak ada. Dibilang adamul ilm, laisa ilmu bil adam. Maknanya Anda tidak tahu, bukan maknanya benar-benar tidak ada. Anda tidak tahu kalau itu ada, bukan maknanya Anda tahu kalau itu tidak ada. Itu dua hal yang berbeda itu. Tahu tidak ada maknanya ada dalil membuktikan ketidakadaannya. Anda tidak tahu kalau ada, maknanya tidak ada dalil, tidak ada dalil yang membuktikan dia ada. Tidak ada dalil tentang keberadaannya, bukan maknanya dia tidak ada. Belum tentu itu. Saya tidak tahu dalil bahwasanya Pontianak itu ada. Apakah memang benar Pontianak tidak ada? Kan belum tentu kan. Tidak ada dalil. Tidak ada dalil di dalam Al-Quran tentang kewujudan makhluk selain di bumi. Apakah maknanya tidak ada? Maknanya tidak ada makhluk yang mempunyai intelijen seperti manusia di selain bumi. Kan belum tentu itu kan. Ya, ini bukan maknanya Anda tidak tahu dalil keberadaannya. Hal itu apa namanya? Tidak ada semacam itu. Terus karena itu kan ibaratnya ini kurang oke, ditafsirkan oleh Habib Ahmad bin Hasan Haddad, kapaulin jafa wala tudraku lahu sifah. Yani seperti kencing yang sudah kering dan tidak diketahui sifat atau apa namanya, tidak diketahui warna, bau atau rasanya, tidak diketahui. Tudrok itu tidak diketahui, tu'lam semacam itu. Bukan tidak ada, karena kita confirm ada kencing di situ, tapi tidak ada warna, bau dan rasanya. Au najasatun uzilat ausafuha bi ghairi ma'in tahur, atau najis atau satu najis yang dihilangkan sifatnya itu tanpa menggunakan apa namanya air yang suci dan mensucikan, maka dia dikatakan najasah hukmiyah. Kenapa kok dinamakan hukmiyah? Karena kita menghukumi tempat ini sebagai tempat yang najis tanpa ada satupun sifat daripada sifat najasah, daripada warna, bau ataupun rasa. Bagaimana cara untuk menghilangkannya? Taduru bijaroyanil ma'i 'alaiha. Ini suci dengan apa? Jaroyan, dengan menuangkan air di atasnya. Anda tuangkan air, suci. Anda tuangkan air, suci. Mudah karena najasatul hukmiyah kan tidak ada warna, bau, dan rasanya. Najasatun ainiyah. Najasatun ainiyah yallati laha launun aw rihun aw ta'mun. Dia itu yang najasah ainiyah itu yang ada bau, warna ataupun apa namanya? Rasanya. Tidak perlu ketiga-tiganya, cukup ada salah satu cukup. Bau, warna, bau ataupun warna ataupun apa namanya? Rasanya, tidak perlu ketiga-tiganya. Dibilang tengok nomor 3. Wa yaqulu ba'duhum al-ainiyah wa hiya allati tutraku bi hissin aw nadharin aw dhauqin aw syam, yakni adalah najasah, yakni najasah ainiyah. Definisinya itu bukan hanya yang punya warna, bau, dan rasa, akan tetapi tudraku, diketahui sifatnya dengan his, dengan panca indera, au nadhar, bihis ini boleh maknanya panca indera, boleh maknanya ini dijilat. Ada rasanya. Oh, kencingnya Iskandar. Oh, ada rasanya. Ada orang kan, ini macam tai kambing nih. Oh iya betul, tai kambing lah. Allah, kenapa engkau jilat? Dulu pernah ada guru saya itu bercanda, ada orang, ini tai nih, dia ambil. Ya Allah, tai, katanya. Najis. Atau nador itu apa namanya, penglihatan atau dhaub, rasa ataupun di bau. Ya, ini tidak perlu tudraku bil hawasil khamsah, saya tahu sudah. Bi ahadil hawasil khamsah. Bagaimana cara untuk menghilangkannya? Ghusluha bil ma'i hatta tazula ausafuha. Caranya dengan membasuhnya dengan air sampai sifat-sifatnya itu hilang, warna, bau, dan rasanya. Dan disunahkan untuk asrusub, disunahkan untuk diperah.
Nggak tahu katanya khurujan min izalatil khilaf man aujabahu, dibilang karena ada khilaf yang mewajibkan selepas dibasuh kena diperah. Saya tidak tahu siapa yang mewajibkannya ya. Coba tengok di kitab-kitab yang besar, kitab-kitab khilaf-khilaf yang besar di dalam fikih ya. Dan kalau seumpamanya cukup dengan satu kali basuhan, bau, warna dan rasanya itu hilang, disunahkan menambah perasan, ya, ditambah menambah basuhan itu sampai 2 sampai 3 kali. Ya, ini kalau sekali selesai, alhamdulillah. Tapi disunahkan ditambah 2 dan 3 kali. Oke, kalau satu kali tidak cukup, wajib ditambahi 2, 3 kali. Wajib ziyadatul ghuslati tsaniyah. Wa idza lam tazul wajib ziyadatul ghuslati tsalisah. 2 kali tidak hilang, ya ditambah ke ketiga. Kalau seumpamanya sudah 3 kali, sudah dibasuh 3 kali dan tidak hilang warna, bau ataupun rasanya, dan sudah ditambah sabun. Adakah sabun-sabun yang khas untuk membasuh pakaian? Kalau di Malaysia itu macam top, apalagi itu Febris, Daya, kan basuh. Sudah saya beri Daya, sudah saya beri Febris, sudah saya beri top. Tetap ada yang Tiger ya, yang murah-murah itu. Ada yang Tiger. Sudah saya tambah yang itu tetap tak hilang. Dan ditambah dengan digosok-gosok sedikit atau dicubit-cubit sedikit tetap ada tersisa bau atau rasa atau warna, yakni bau atau warna saja, tidak tersisa rasanya. Ma'al isti'anah binahwi sobun, maka dikatakan ini keadaan ta'asur. Di dalam najasah ainiyah itu ada 2 keadaan. Ketika Anda itu mencuci najis, dan najis itu tidak hilang. Satunya keadaan yang namanya keadaan ta'asur, yang satunya namanya ta'atur. Ta'asur itu najisnya ada, maksudnya tersisa bau atau warna, ataupun rasanya juga. Maaf, in baqiya launu faqat awir rihu faqat, bukan rasanya, tidak. Warna saja atau bau saja. Dia tidak boleh kedua-duanya. Atau rasa saja. Loh, kenapa Habib? Rasa ini kok dia kalau hanya berbagi jadi rasa, itu sama dengan bau plus warna. Kalau bau plus warna itu sama dengan rasa. Kenapa? Karena adanya rasa itu menunjukkan hakikat daripada najis itu masih ada. Berbeda dengan bau atau warna. Bau atau warna itu hanya asar, hanya bagi, hanya apa ya? Dia bukan hakikat daripada najasah, tapi kesan daripada najasah. Berbeda kalau rasanya masih ada. Kalau rasanya masih ada, hakikat najasah itu juga masih ada. Berbeda juga kalau seumpamanya warna plus bau. Kalau warna plus bau masih ada, dikatakan ini najasahnya itu masih ada. Hakamna in baqiya launu faqat awir rihu faqat. Hakamna bi taharatil mahal. Kalau seumpamanya dibilang hukum halat apa hukum keadaan ta'asur ini, kita tengok. Kalau seumpamanya yang bagi hanya warna saja atau bau saja, maka kita akan menghukumi dengan sucinya tempat. Jadi kalau sudah Anda basuh susah 3 kali dengan sabun, dengan Febris, dengan top, masih tidak masih tidak hilang dan tersisa bau saja atau warna saja, maka dikatakan dianggap suci. Kenapa? Karena sudah masuk kategori susah untuk disucikan. Kalau susah untuk dihilangkan, dianggap oleh syariat ini sebagai suci. Dibilang in baqiya launu wa rihu ma'an. Dibilang kalau yang tersisa itu warna dan bau dua-duanya, warna plus bau. Atau to'am, apa itu to'am? Rasanya saja. Kenapa? Wajib ziyadatul, hukumnya apa? Wajib Anda basuh lagi. Sampai hanya tersisa baunya saja, warnanya saja, dan tidak boleh tersisa rasanya. Tidak boleh. Hatta tazul ma'al isti'anah binahwi sobun.
dengan tetap ditambahi sabun, tetap ditambahi sabun basuh itu. Suf tengok li'anna baqo al-launi wariha ma'an yadullu li'anna baqo al-launi warihi ma'an yadullu biquwatin ala baqoi ainin najasah. Karena bakinya warna dan bau bersama-sama menunjukkan bahwasanya najasah itu masih ada. Dengan kuat masih ada, berbeda kalau hanya baunya saja atau karena bila-bila Anda kalau pikir macam ini ya, ada kedai itu jual durian. Nah, ketika durian itu sudah tidak ada, kedai itu masih bau durian. Apakah maknanya duriannya masih ada? Tidak, masih ada apa itu? Vibe durian itu masih ada. Itu aja, tapi tidak menunjukkan durian itu masih ada. Tapi kalau masih ada rasa durian di situ, itu maknanya memang masih ada durian di sini ya. Ini Anda kena pikir semacam itu di dalam masalah najasah itu. Kalau sampai ahlul khibrah ini mengatakan, apa itu ahlul khibrah? Orang yang ahli di dalam masalah menghilangkan najis. Mungkin macam orang-orang laundry cakap, Habib, ini najis yang ada di baju Habib, ini tak boleh hilang. Ini tak boleh hilang kecuali dengan dipotong saja. Karena memang najisnya ini teruk sangat. Saya tak tahu najis apa yang teruk semacam itu. Mungkin kencengnya Iskandar kok. Inna hadhihi najasah la tazulu illa bil qata' fatusamma hadhil halata ta'addur. Bahwasanya najis ini tidak hilang kecuali dengan hanya dipotong. Maka ini sudah masuk di dalam next level daripada najis, namanya di dalam keadaan bukan ta'assur, bukan susah lagi, tapi ta'addur. Ta'addur ini tidak bisa untuk dihilangkan. Tidak bisa untuk dihilangkan. Apa hukum halatu ta'addur? Dibilang dimaafkan. Bukan dianggap suci, tapi dimaafkan. Tidak ada masalah, Ustaz Iskandar. Kalau Anda memakai baju yang ada najasahnya, dan najasah itu orang-orang ahli laundry mengatakan ini tidak bisa dihilangkan kecuali ada. Itu di UK, dia punya dia punya baju, punya sabun basuh di UK atau di Tokyo ada. Lu Anda kan di Malaysia kan susah kan, nak cari sabun basuh sampai UK sampai Malaysia, import pun mahal gila-gila. Maknanya sabun basuh itu lebih daripada masafatul qasar. Dianggap itu hal itu ta'adzur. Tidak ada masalah, engkau pakai itu baju. Dan kami maafkan. Sampai nanti kalau engkau jumpa wajib engkau basuh. Loh, bezanya apa dengan ta'as? Ta'as sudah dianggap suci, tidak perlu ada sabun yang bisa menghilangkan bau atau warna itu. Apakah dibasuh lagi? Tidak. Ta'adzur wajib dibasuh lagi karena itu dianggap masih najis. Cuma tidak wajib Anda hilangkan karena memang cara menghilangkannya untuk saat ini hanya dengan dipotong. Dan kalau seandainya dipotong, najisnya di sini. Terus dipotong. Kan tak cantik lagi kan. Dia punya baju itu kan tak cantik lagi. Wa tasihhu shalah biha, yakni dan sah sholat dengannya. Dan kalau dia mampu di masa depan untuk menghilanginya, untuk menghilangkannya, wajib dia menghilangkan wajib dia menghilangkan najis tersebut. Ma'ul ghusalah. Ya, ini masalah yang selanjutnya adalah ma'ul ghusalah ini apa ya? Ma'ul ghusalah ini adalah air bagi daripada mencuci. Ini biasanya mak-mak. Jadi mak-mak itu kan lepas basuh baju. Lepas basuh baju kan ada air bagi daripada basuh baju. Jadi setelah Anda basuh baju, air yang bagi daripada basuh baju kan masih bersih lagi. Lah air itu dan bajunya najis ya. Lepas basuh baju, airnya ini bagi daripada air ini menjadi najis atau suci. Menjadi mutanajis atau suci. Padahal baju yang dibasuh oleh emak-emak ini baju yang mutanajis. Apakah air bagi daripada mencuci mencuci baju yang mutanajis, dia itu mutanajis atau macam mana? Terus biasanya, ini baju airnya masih oke. Boleh apa tidak? Air ini saya gunakan untuk basuh pinggang. Kenapa? Buang aja lah, kita ada banyak air. Iya, Anda kan di Malaysia kan. Anda di Indonesia. Saya 6 tahun di Malaysia tak pernah tengok ada habis air. Saya tak pernah tengok air selangor
email saya, maaf air kita habis, tak ada semacam itu. Ada pipe-nya rusak kah, pipe bocor kah? Alhamdulillah, wallahi hada nikmah ya Syekh, wallahi nikmah. Di Indonesia, uskuru rabbak. Banyak-banyak bersyukur, anta kena Jordan, menangis anta. Yakni air tuh, mandi. Jadi kita tuh basuh baju. Itu hanya 1 kali 1 minggu. Hari Rabu atau hari Selasa. Itu tidak boleh basuh baju selain hari itu. Kenapa? Air tak ada dah. Anta basuh baju kita tak boleh mandi. Jadi anta basuh baju dalam keadaan air itu datang. Jadi baju itu ambil air, kemudian diisi lagi dengan air. Baru itu oke. Tanpa itu menangis anta. Ayo. Ya mungkin di Jordan atau tempat-tempat yang air itu sedikit. Orang dulu ada orang-orang, kita diagalkan orang-orang Burkina Faso, ada orang-orang Somal. Mereka kelihatannya juga kesusahan air. Jadi kita diamankan, ditarim, alhamdulillah. Air itu sedikit banyak. Jadi kita itu lepas berak, kita siram. Mereka tak, jangan. Terus macam mana? Tunggu sampai 3 kali beraknya. Jadi saya berak, anta berak, Muhsin berak. Nanti Muhsin baru siram tai. Jadi ketika Iskandar berak, masih ada tai saya. Muhsin berak, ada tai saya sama tainya Iskandar. Saya tengok, aduh. Oh, ini mubazir ini mubazir. Oh, alhamdulillah. Nikmat. Apa yang kita dapatkan ini apa namanya? Nikmat. Jadi mungkin di tempat-tempat yang airnya itu sedikit, emak-emak itu, makcik-makcik itu setelah basuh baju yang najis, airnya mesti mau dibuat apa? Apakah boleh dibuat basuh pinggan atau dibuat apa? Tidak ada masalah. Yakni hukum air bagi daripada mencuci benda-benda yang najis, hukumnya tohirotun. Dia suci, tapi tidak mensucikan. Anda kena paham itu. Dia suci, tapi tidak mensucikan. Macam air ini. Suci. Teh ini suci, tapi tidak mensucikan. Maknanya kalau di sini ada najis, Anda siram, Anda basuh dengan teh O, tidak mensucikan, Jadi bagi daripada salah itu tohirun ghairu mutahhirin, semacam itu. Hukmuhu ka hukmil ma'il mustahmal. Hukum air gusalah ini seperti hukum air mustahmal. Tohirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi. Suci di dalam dirinya itu suci, tapi tidak mensucikan untuk yang lainnya. Dengan syurut, yakni hukum air gusalah ini suci dan tidak mensucikan kalau terpenuhi 6 syarat. Apa syarat yang pertama? An yakunal ma'u waridan ghairu maurud. Dia itu, ini penting, dia itu dituang. Jadi ini benda yang najis, air yang datang kepada benda yang najis. Bukan ini ada air, benda yang najis itu datang kepada air. Nah kalau ini airnya sedikit air di baldi, kemudian Muhsin memasukkan kain pelikat yang mutanajis. Ini tidak menjadi suci kain pelikatnya, tetapi airnya menjadi mutanajis. Berbeda dengan kalau ini kain pelikat, ini air. Nah ini satu-satunya keadaan di dalam fikih Syafi'i di mana air yang sedikit ketika bersentuhan dengan najasah tidak menjadi najis, tapi malah dia mensucikan. Padahal dia itu air yang sedikit, dia bukan air yang banyak, bukan di atas 2 kula. Loh, apa arti perbedaan antara air yang dituang dan air yang bertakung? Apa beda? Air yang dituang itu dibilang air yang warid itu lebih kuat daripada air yang bertakung. Anda bertakung semacam ini, Anda letak baju, itu tidak sekuat air yang dituang. Kan tidak sekuat air dituang, maknanya air yang kalau dituang itu bisa membersihkan najasah. Air yang tidak dituang, Anda letakkan najasah, dia malah akan menjadi mutanajis. Dia menjadi mutanajis. Yaridul ma'u alan najasah lal akas. Maknanya air yang datang kepada najisnya, air yang dituang kepada najisnya, bukan najisnya yang diletakkan di atas air. Akan tetapi Imam Ghazali tidak mensyaratkan masalah, tidak mensyaratkan syarat ini. Tengok nomor 2 itu. Taklikan nomor 2. Wa min dzalika mas'alatu ilqaul malabis fil ghasalat al haditsah, yakni dan di antara masalah ini bagaimana hukum Anda itu kalau
meletakkan baju di dobi-dobi. Tengok di Malaysia kan ada tulisan dobi suci. Dobi tidak suci. Loh kenapa ini suci tidak suci? Ya dia mengikuti SOP ini. Maknanya kan, oh ini dobi suci. Maknanya saya ini tahu bagaimana cara izalatun najasah. Fa in kanatil ghusalah minan nau'il ali, yakni ada ghusal apa bukan ghusalah, ghusalah. Ghusalah itu mesin dulu apa namanya? Wash machine. Ada wash machine yang nau'il ali, yang otomatis, yang dia itu otomatis. Fala darara bil ittifaq, maka tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena wash machine itu yang takumu bi izalatin najasah, maka dia wash machine yang pertama itu dia akan masukkan air dulu, kemudian diberi apa? Dia diletak di situ, air datang menghilangkan najis dulu, baru nanti dia apa namanya? Dibasuh. Berbeda kalau dia itu daripada mesin yang lama, bukan yang otomatis. Fa ba'dal ghusil wa izalatil awsaf takunun najasah hukumnya. Jadi dia itu kan diletak bukan diletak ini, kemudian apa itu namanya? Sabun basuh. Jadi air ini, najis ini dibasuh dengan air yang ada sabun. Lah akhirnya najis itu bercampur dengan air sabun. Dan air sabun ini dia itu tohir, tapi dia itu tidak apa namanya, tidak mutohir. Dia membersihkan, tapi tidak mensucikan. Akhirnya setelah semuanya itu selesai, baju ini sudah tidak mempunyai najasah ainiyah lagi, tapi ada najasah hukmiyah. Kena basuh yang baru. Saya kira yang wash machine yang baru ini, saya rasa dia akan dibasuh dulu, kemudian airnya dibuang, diberi air baru kan lah. Setelah dia Betul. apa? Betul lebih 2 kali basuh. 2 kali basuh kan. Maknanya yang pertama, oke, saya memasukkan kain pelikat, ada yang mutanajis. Saya beri top. Top ini kan dicampur dengan air kan, dicampur dengan air. Lah, top dengan air ini tidak mensucikan najis, membersihkan najis iya. Mensucikan tidak, karena air dicampur dengan top. Itu air tohirun ghairu mutohir. Oke, dia putar. Terus dibuang kan sudah bersih kan? Sudah bersih. Dia sudah bersih, akan tetapi air dengan top itu terkena najis. Air itu menjadi mutanajis semua. Karena seperti air yang mae terkena najis. Akhirnya dia semua air yang dengan top itu menjadi mutanajis dan semuanya ada di dalam baju ini, semuanya membasahi baju. Akhirnya baju ini yang tadinya itu najisnya hanya sikit menjadi semua baju itu mutanajis. Tapi najasahnya najasah hukmiyah semua, najasah hukmiyah. Oke, yang kedua diberikan air lagi untuk dibasuh. Akhirnya menjadi setelah dibuang menjadi suci semacam itu. Nah itu apa namanya yang otomatis semacam itu. Mungkin apa itu namanya yang model yang lama itu. Model yang lama kan ada 2 itu kan, ada yang 2 itu kan, 2 ini. Saya rasa dia basuhnya hanya sekali saja. Jika basuhnya itu sekali, baju itu masih dalam keadaan najasah hukmiyah. Perlu dibasuh lagi dengan apa namanya? Air. Fala budda ba'da dzalika min imrari ma'in tahurin alal malabis. Maka wajib setelah dibersihkan najasahnya itu mesti diletakkan air yang suci atas baju-baju itu. Dan ini yang dinamakan marhalatu tasfiyah awit tahhir. Ini adalah dikatakan marhalah fase pensucian. Wala budda an yakunul ma' waridan fi hadhil marhalah bi an tudha al malabisu awalan summa yusabbu fawqahal ma'. Dan harus di dalam marhalah tasfiyah ini baju dulu diletakkan di atas. Maksudnya baju baru air agar dia itu bisa untuk suci. Yang kedua an yanfasil, maknanya an yanfasil, airnya itu harus sudah berpisah daripada baju. Contohnya ini baju, ada najisnya dikencingi Iskandar. Saya basuh, saya tuangkan air. Airnya itu mesti berpisah daripada baju, belum di atas baju.
yang yang di atas baju tidak bisa dikatakan dia itu ma'ul ghusalah. Yang sudah diperah keluar daripada baju itu namanya ma'ul ghusalah, dan hukumnya ma'ul ghusalah sama dengan hukumnya baju ini. Kalau baju ini sudah suci, ya ma'ul ghusalah juga suci sama. Ay yanfasilal ma'u an mahallit tadhir. Maknanya air itu berpisah daripada tempat yang disucikan tadi itu. An la yataghayyar, harus airnya itu tidak berubah. Kalau sampai airnya itu berubah, ya airnya menjadi mutanajis. Karena kan airnya kan ketika dituangkan warnanya kan air biasa. Kemudian ketika setelah dibasuh warnanya menjadi merah. Lah itu daripada apa ya? Daripada najisnya itu. Kalau sudah airnya berubah menjadi merah, maknanya air tidak menjadi suci, tapi apa? Mutanajis. Fa in taghayyara fahuwa najis. Kalau airnya itu berubah, maka airnya itu najis, bukan najis tapi mutanajis, karena airnya itu suci. Suci yang terkena najis. Suci yang terkena najis namanya mutanajis. An yakuna qalilan, harus sedikit. Airnya itu harus sedikit. Kalau airnya banyak, air sisa untuk mencuci kalau banyak itu tidak menjadi tohir, tapi dia itu mutohir juga. Karena air yang tohir ghairu mutohir syaratnya harus sedikit. Kalau dia itu banyak, dia menjadi tohirun wa mutohir juga. Anda buat basuh lagi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Amma idza kana katsiran wa lam yataghayyar fa tahurun. Amma kalau dia itu banyak dan tidak berubah, maka dia itu tohur. Tohur dan dia itu kalau dia itu tohur maknanya suci dan sucikan. Dia bukan hanya tohir, tapi tohur. Lah kalau tohur maknanya apa tuh? Dia jelas. Wong dia itu suci dan mensucikan. Kalau tohir belum tentu dia tohur. Tapi kalau dia itu tohur, confirm dia itu tohir. Wa an la yazida waznul ma'. Airnya itu tidak bertambah beratnya. Lah kalau ukurannya tidak bertambah, Anda mensucikan dengan 1 liter. Lepas Anda mensucikan, air itu bertambah menjadi 1,5. Loh, itu yang 1,5 liter daripada mana? Daripada apa? Najisnya itu. Seharusnya untuk mencuci, airnya itu berkurang, bukan malah bertambah. Lah kok ini malah bertambah? Anda bim salah bim, Anda penyihir ya, kan tak semacam itu kan. Ba'da i'tibari ma yatasharrabahul thawbu minal ma. Setelah Anda iktibar, Anda menghitung apa yang yatasharrab, yang meresap air itu kepada baju. Wa ma yulkihi minal wasakhi thahir fil ma. Dan apa yang dibuang daripada kotoran-kotoran yang suci daripada air. Ya, ini adalah yang nomor 1 di bawah ini contoh. Intinya sama saja, 1 liter. Yang akan diserap oleh baju itu 0,5 liter. Kalau yang nggak dapat baju itu 250 mililiter. Maknanya ketika sudah keluar, nanti itu hanya 750 mililiter. Tapi setelah dicek lagi, loh ini kok bertambah. Maknanya bertambah, tidaknya lebih daripada 750 mililiter di atas itu. Itu maknanya yang bertambah itu adalah apa? Najisnya. Bertambah najisnya di situ. Yang keenam, an yadhurul mahal, dan harus tempatnya itu suci. Kalau tempatnya itu tidak suci, ya air gusalahnya pun juga masih belum suci. Fala yadhurul ma illa idza tahurul mahal. Maka air itu tidak menjadi suci kecuali tempatnya itu juga suci. Wa ibaratul manhaj. Yani masyayikh tarim itu selalu di dalam bab ini itu selalu menyebutkan ibarat manhaj. Apa itu manhaj? Manhaj itu adalah manhajut tulab. Karangannya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Yang syarahnya itu namanya Fathul Wahhab. Syarah manhajut tulab. Manhajut tulab itu adalah mukhtasar daripada Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin asalnya, ikhtisornya adalah manhaj. Daripada minhaj menjadi manhaj. Itu namanya ikhtisar. Dan manhajut tulab itu sangat susah sekali. Akhirnya disyarahkan dengan nama manhajut tulab. Lah, manhaj ini diikhtisar lagi, namanya an-nahj. Jadi bukan hanya kitabnya yang diikhtisar, namanya juga diringkas. Dan manhaj ini ibaratnya sangat tek sekali.
sangat jam sekali ya. Karena beliau itu ingin untuk kitab ini walaupun simpel, tapi maknanya banyak. Akhirnya tengok bagaimana beliau menjelaskan 6 syarat ini, kan 1 sampai 6, berapa ibarat. Oleh beliau dikonvert menjadi 1 baris saja. Husalatun, qalilatun, munfasilatun, bila tagoyurin, wa bila ziyadati wasnin, wa qad tahurul mahal, tahiratun. So, tengok. Tahiratun, tahiratun ini adalah sifat untuk husalah. Sifat untuk husalah. So, tengok. Yakni 6 syarat ini semuanya disingkat. So, tengok husalatun mesti yang qalilah. Dan mesti dia itu munfasilah, berpisah. Tanpa berubah warnanya, tanpa bertambah beratnya, dan tempatnya sudah suci, tohiroh. Suci. Tohiroh adalah husalatun tohirotun. Ibaratnya sangat apa namanya, pek sekali. Sangat pek sekali. Para masyayikh Hadramut juga mengatakan bahwasanya kalau Anda yang lebih pek lagi, baca kitabnya Al-Irsyad Ibnu Mukri. Nah, Irsyad Ibnu Mukri ini apa namanya, juga kitabnya orang ulama-ulama Yaman yang dipakai sampai sekarang. Saya pernah tengok Syekh Muhammad Al-Khatib, mudarris apa namanya, mufti Tarim, mengajar kitab itu untuk pensyarah ahqaf. Bayangkan Anda kalau tengok kelas-kelasnya mufti dengan para pensyarah ahqaf, engkau nak lewat pun takut. Engkau nak lewat pun apa namanya, takut benar, karena very powerful ya, very powerful. Apa wallahi kita setakat ini tuh hanya tengok kelas-kelas surau, kelas-kelas masjid, kelas-kelas untuk orang awam. Yakni bagaimana kelas-kelas untuk para dakatirah, bukan dakatirah yang biasa-biasa, tapi memang dakatirah, para dokter, para scholar yang sudah belajar fikih 20 tahun. Itu mereka masih belajar dengan mufti. Engkau tengok kira-kira bagaimana apa namanya? Dia punya penjelasan. Dulu saya pernah ikut kelas syarah di dalam ilmu kalam, syarah maqasid. Yang datang itu muridnya Syekh Said sudah 15 tahun, 20 tahun. Belajar dengan Syekh Said lagi syarhul maqasid. Ya, ini benar-benar menunjukkan apa namanya, true form ya. Ini true formnya Syekh Said saja. Betul, di Tarim itu ada kelas namanya Syarhul Manhaj. Yani Fathul Wahhab. Yang datang, yang mengajar Syekh Muhammad bin Al-Khatib. Muridnya Dr. Amjad. Dr. Amjad masih belajar. Para masyayikh rubat masih belajar. Yang mengajar Syekh Khatib. Nak lewat tuh takut ya. Nak lewat pun takut gitu. Nak lewat dia takut. Karena ulama sedang mengaji semua, sedang belajar. Dan saya rasa disitulah adalah letak daripada ilmu. Ini nasihat untuk saya. Nanti kalian insya Allah di masa depan akan mengajar di kampus. Akan mengajar. Ketika Anda itu mengajar, jangan lupa untuk terus belajar. Terus belajar. Tak mesti dengan saya ya, dengan ulama-ulama yang lain. Kalau Anda tak jumpa ulama, Facebook, tetap membaca, tetap yakni belajar, mengajar tanpa belajar. Dajjal ini bohong. Oh, saya tak perlu belajar lagi, saya dah paham semua. Hada rajul intabi, hada dajjal. Sebelum keluar ini dah keluar dulu. Ini penipu. Ini tidak ada semacam itu. Anda kalau tengok ulama tetap belajar. Ini masih rubat sampai sekarang masih belajar. Syekh Bilal, muridnya Syekh Said, masih belajar dengan Syekh. Sudah umur 50 tahun, sudah mengajar. Syekh Said masih belajar, masih membaca. Hakadzal ulama. Setiap hari fisdiat, terus semacam itu. Saya pun sekarang, walaupun saya bukan ulama ya. Saya pun sekarang masih belajar, tetap dengarkan video-videonya Syekh Said, tetap dengarkan video-video yang lain, tetap baca, tetap murojaah. Hakada akan menjadi sedikit demi sedikit Anda itu menjadi ulama, bukan maknanya, oh saya sudah PhD, sudah dokter Ali Bagir Segaf, tak perlu belajar mujtahid mutlak, sudah tidak perlu kitab lagi, tak ada semacam itu. Ada kitab fokol kitab. Kama qala sahibu Sofwati Zubat, wa ma'u magsulin lahu hukmul mahal idla taghayyurun bihi hinal fasal. Yani ma'u magsul, air bagi daripada yang sudah dicuci itu hukumnya hukmul mahal. Kalau tempatnya masih najis, ya airnya najis. Idla taghayyur. Kenapa? Karena ketika sudah berpisah tidak ada perubahan. Ini namanya hukmu ma'il musalah. Saya nak teruskan babul masah alal hufain, tapi dah penat sedikit saya.
karena saya sedang di Indonesia, jadi kalang kabut sedikit kelas-kelas hari ini. Insya Allah akan kita jumpa di kelas yang akan datang, insya Allah. Jayid, babu masah alal khufain, biarkan kelas yang akan datang. Silahkan jika ada yang nak bertanya. Baik, boleh bertanya. Tak ada? Oke, ada soalan, tak ada soalan? InsyaAllah tak ada kot, Habib. Ada. Apa itu? Habib, rasa tu kesan guna panca indera apa? Rasa, lidah. Ada najis, oh ini najis. Asin-asin itu. Najis itu rasa itu. Okay, sebab kalau di Malaysia rasa tu sama ada sentuh ataupun guna lidah. Tak lidah. Kalau rasa rasa yang saya menyentuh itu boleh juga merasakan, tapi lebih ke menyentuh. Touch kan, tak ini rasa macam bukan rasa. Mana mungkin najis boleh dirasa macam ini. Oh ini kasar ada najis, tak. Ada rasa semacam ini. Oh ini macam asin-asin, ini kencengnya amar atas. Baik, ada soalan lagi? Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam, silakan. Disari, Habib. Silakan. Tanya luar tajuk boleh, Habib? Masalah pusaka. Pusaka. Itu nanti kita diskusikan di grup saja. Di grup saja, karena biar tak... Ini ada kes berlaku, Habib. Kes berlaku. Boleh. Soalnya kita diskusikan di di grup. Oke. Maaf, saya mungkin Anda sudah tanya di Telegram. Saya dah baca tapi macam maaf, saya hari-hari ini macam saya ke Indonesia, jadi macam kecoh sedikit saya punya keadaan. Habib, ada soalan lagi. Habib, air yang diperah dari baju yang bernajis termasuk dalam syarat kedua tadi ke? Syarat kedua? Apa syarat kedua? Ayun fasid. Betul. Setelah diperah, bajunya sudah suci, yang diperah pun, setelah diperah pun juga airnya suci, tapi tidak mensucikan loh ya. Hanya suci tapi tidak mensucikan. Baik, ada lagi soalan? Tak ada, Habib. Terima kasih. Insya Allah jumpa lagi di kesempatan datang ya. Taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.